Masyarul hadirin, bersyukur kita malam ini masih dipanjangkan oleh Allah umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Malam ini malam nisfu Sa'ban. Malam ini malam nisfu Sa'ban. Malam yang luar biasa untuk mendapatkan ampunan. Malam ini malam nisfu Sa'ban. Malam ini malam nisfu Sa'ban, malam yang luar biasa untuk mendapatkan ampunan. Maka bersyukur kita pada malam hari ini kita bisa duduk di sini, duduk di bawah naungan langsung langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena masih diberikan oleh Allah panjang umur, bisa duduk di malam nisfu Sa'ban di tahun 1445 Hijriah, yang mana tahun lalu kita sama-sama mungkin di antara kita semua ini minta sama Allah biar dipanjangkan umur sampai 445. Alhamdulillah, Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Malam ini kita dipanjangkan umur oleh Allah, disampaikan di tahun 1445 malam 15 Sya'ban, yang mana kita sama-sama telah ba'dal maghrib tadi, habis maghrib tadi kita sama-sama telah biar diberikan panjang umur dalam keadaan taat, diberikan rizki yang luas, yang barokah, yang mudah, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur tidak Allah sampaikan kita pada malam ini? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur pada malam hari ini, insya Allah Allah akan tambahkan umur kita, akan dijumpakan kembali tahun depan malam nisfu Sa'ban insya Allah, dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, dalam keadaan yang dunianya lebih baik dari sekarang, dalam keadaan agamanya yang lebih baik dari sekarang, dalam keadaan ilmunya yang lebih baik dari sekarang. Kenapa? Karena malam ini kita sama-sama mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, ingin umurnya berkah, ingin umurnya berkah, ingin waktunya berkah, ingin rizkinya berkah, ingin semua urusannya berkah, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Beb. Ini malam ini nyambut Ramadan dan sekalian ikhtitam majelis. Ikhtitam malam ini, ikhtitam sementara.
Tanpa terasa Bib, majelis taklim yang sudah ana datangi setiap bulan dari kota Palembang ke Kuala Tungkal, ke Tembilahan, ke Teluk Kiambang, ke Kuala Eno dan sekitarnya 8 tahun sudah Bib. Hah? Lama Bib. 8 tahun. Hah? Nah itulah resikonya Bib. Itu aja minta. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, 8 tahun alhamdulillah, 1 bulan sekali istiqomah Palembang, Tungkal, Tembilahan, Kuala Eno, Teluk Kiambang, sebulan sekali. Sudah 8 tahun alhamdulillah. Ini adalah salah satu 80 kali ya. Sudah 80 kali. Ini adalah salah satu min fadli Rabbi, nikmat dari Allah. Ini salah satu pemberian Allah. Ibu-ibu yang bisa duduk di majelis ini karena dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak bisa duduk di sini ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita. Makanya malam nisfu Sa'ban Allah dudukkan kita di majelis taklim, bukan di kafe. Allah sayang dengan kita. Makanya malam nisfu Sa'ban kita didudukkan di tablik akbar, bukan di konser. Allah sayang dengan kita, maka Allah dudukkan kita di majelis taklim, di tempat tablik akbar ini menyambut Ramadan, bukan di tempat-tempat yang lahu, tempat yang sia-sia, apalagi tempat maksiat. Alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, nikmat yang seperti ini mau dibuang? Mau dibuang atau mau dipertahankan? Mau dibuang atau dipertahankan? Kira-kira balik ke sini langsung pulang ke rumah atau mampir dulu? Pulang ke rumah atau mampir dulu? Mampir itu pada jamin. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari sini meneruskan ibadah, melanjutkan ibadah, maka yang kita dapatkan pada malam hari ini berarti tidak sia-sia. Tapi kalau malam ini, setelah majelis ini kita pulang, bukan sampai ke rumah, tapi ke tempat yang lagu, tempat yang sia-sia, maka duduknya kita saat ini sia-sia. Kalau kata wong Palembang percuma baik. Percuma baik, tak boleh apa-apa. Kenapa? Karena sudah duduk bersama-sama, bersolawat, membaca dia ulami, langsung diatapi dengan langitnya Allah, tuangan rahmat turun pada malam hari ini. Setelah kita dapatkan, lalu kita pergi ke tempat-tempat yang mana tempat itu memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, Habib doakan yang Habib lagi ceramah dia cet-cetan, HP-nya rusak. Ini yang mengaminkan lebih dari 40. Ya, yang cet-cetan. Kalau yang ngerekam video udah jadi masalah. Betul kan, Bib? Betul. Apalagi main slot. Apalagi di majelis main slot. Asal. Kacau. Ini
Itu kita doakan orang-orang yang suka main slot dia tanpa miskin. Amin. Kita doakan orang yang suka main slot dia tambah fakir. Amin. Kita doakan orang yang main suka slot dia tambah bangkrut. Amin. Ini banyak yang ngaminnya. Alhamdulillah. Berarti banyak yang tak senang dengan slot ya. Alhamdulillah. Jangan ngamin ke tak tahu di rumah main. Kata Nabi Muhammad, Pak, Atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Jibril datang kepadaku fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Jibril datang kepadaku. Kenapa Jibril datang? Ya Muhammad, hadhil lailah nisfi min Sya'ban. Ya Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ghafarallah, Allah ampuni dzunub, dosa min ummatik, daripada umatmu. Aksar sa'r ghanamil qalb, katanya malaikat Jibril, Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban umat Nabi Muhammad. Pada malam ini sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Bukan sebanyak kambing, bukan sebanyak kambing, sebanyak bulu kambing. Bukan satu kambing, sebanyak bulu kambing yang dipelihara oleh kabilah Kalb. Saking banyaknya Allah ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, tapi Allah tidak ampuni pada malam hari ini. Pertama adalah orang yang suka mabuk-mabukan, suka narkoba, sabu-sabu. Kalau pagi-pagi dia nyabu tak apa-apa, nyarap bubur. Tapi kalau dia sabu, narkoba, di daerah Banyasin, perempuan viral kan di media sosial, mati lagi play on, mati lagi overdosis di acara organ tunggal, pengantenan, overdosis makan ekstasi, akhirnya meninggal lagi joget. Naudzubillah min dalik. Siapa yang berdosa di situ? Siapa yang berdosa? Yang berdosa sudah jelas yang mabok. Sudah jelas yang mabok itu pasti meninggalnya su'ul. Siapa lagi yang berdosa? Yang jelas yang punya acara, gara-gara dia akhirnya timbul orang maksiat. Siapa lagi yang berdosa? Yang punya organ tunggal, jelas dia berdosa. Siapa lagi yang berdosa? Yang berdosa yang punya lahan tanahnya untuk dibuat maksiat. Kalau di itu tanah lapangan punya orang lain, bukan orang yang punya acara, maka tanah yang dipakai untuk maksiat yang punya tanahnya pun ikut mendapatkan dosa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan coba-coba narkoba. Narkoba itu tidak ada enaknya. Narkoba itu tidak ada enaknya, menyengsarakan. Duit habis, hidup tambah galau. Duit habis, hidup tambah galau, tambah susah hidup dengan narkoba. Malam nisfu Sya'ban, walaupun dia baca Yasin 10 kali, 100 kali, tidak ada satupun doanya yang diijabah oleh Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Ini yang pertama yang tidak dapat ampunan. Yang kedua, yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sa'ban siapa? Yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sa'ban adalah aqli walideh, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ini kalau Habib lihat yang hadir ini rata-rata ini yang hadir ini 80% orang tuanya masih hidup semua ini. Ya, para hadirat. Orang tuanya masih ada? Yang laki-laki orang tuanya masih ada? Masih ada? Sudah berbakti belum? Sudah berbakti belum? Sudah berbakti belum? Kata Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan apa? Kata beliau, barang siapa seorang anak yang membuat orang tuanya mengalah, orang tuanya mengalah gara-gara kemauan seorang anak, orang tua mengalah, ya sudahlah nak, kalau memang itu kemauanmu, lajulah silahkan. Ini anak yang telah durhaka kepada orang tuanya. Ada kemauan tidak? Ada keinginan tidak? Ada keinginan tidak? Kalau keinginan kita beda dengan keinginan orang tua, teruskan tidak? Kalau keinginan kita beda dengan keinginan orang tua, dijalankan terus tidak? Betul. Betul. Kalau pilihan kita tidak sama dengan pilihan orang tua, bagaimana? Mengikuti orang tua atau tetap dengan pilihan? Tetap dengan pilihan? Kacau. Yang laki-laki, kalau pilihan Anda beda dengan pilihan orang tua, kira-kira masih dalam pilihan Anda atau ngikuti pilihan orang tua? Orang tuh, betul. Nanti diajak ke Jambi. Ya. Orang yang membuat orang tuanya mengalah, ini sudah durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dua, dia akan dapatkan secara kontan. Dua, dia akan dapatkan secara kontan fit dunia qablal akhirah. Di dunia sebelum di akhirat dia akan dapatkan. Apa itu? Yang pertama adalah Allah sempitkan rezekinya. Allah susahkan kehidupannya. Allah hilangkan berkah rezekinya. Kenapa? Karena dia telah durhaka kepada orang tua. Yang kedua, apa yang Allah berikan di dunia qablal akhirah? Allah pendekkan umurnya. Allah pendekkan umurnya, alias cepat mati. Siapa yang mau cepat mati di sini? Kalau ada orang yang mau cepat mati di sini, silahkan lawan terus orang tuanya. Cepat dia matinya, dan sempit rizkinya. Ini malam nisfu Sa'ban, dia ikut Yasin di musola 3 kali. Malamnya dia baca Yasin sendiri 100 kali di rumah. Tapi dengan orang tuanya dia durhaka, maka doanya dia yang dia munajatkan dengan Yasin yang sebanyak tadi, tidak ada satupun yang diijabah oleh Allah, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada tidak anak yang durhaka kepada orang tua? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Mana orangnya? Banyak. Na'udzubillah min dalik. Ini kalau duduk di majelis rajin, di majelis taklim rajin, Masya Allah,
di majelis taklim rajin, tapi orang tuanya cuma nyuruh beli beras dia ndak mau. Masya Allah. Orang tuanya cuma nyuruh beli token listrik rumah dia tidak mau. Masya Allah. Kalau majelis taklim luar biasa. Kalau diajak kawannya jalan-jalan, diajak kawannya ke WFC, diajak kawannya duduk di kafe, tidak nolak lagi. Tidak nolak lagi, tapi ketika orang tuanya yang menyuruh, Mak, tidak ada yang lain apa Mak? Hah? Aku sendiri ya Mak? Tuh ada tuh, nah, tuh kakak tuh main HP aja. Tuh kakak tuh nah, kakak main HP aja. Masa nyuruh aku terus? Itu kakak tuh lagi main HP. La ilaha illallah. Kalau orang tua kita sudah menyuruh kita, itu sorga di depan mata kita. Orang tua telah menyuruh kita, berarti sorga di depan mata kita. Kakak kita yang sibuk dengan main HP, maka nasib dia tidak mendapatkan sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Derajat berbakti kepada orang tua itu disamakan oleh Allah. Anta'budullah wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Derajat berbakti kepada orang tua disamakan dengan apa? Mentauhidkan Allah. Derajat berbakti dengan orang tua disamakan dengan mentauhidkan Allah. Ada yang lebih tinggi dari tauhid? Tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi dari tauhid. Tauhid adalah hal yang pertama. La ilaha illallah. Lalu Allah gandengkan anta'budullah wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Ini saking luar biasa. Dalam ayat lain, anishkurli wali walidek, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada orang tua kalian. Kepada Allah kita bersyukur, kepada orang tua kita bersyukur. Kata Abdullah bin Abbas, rajinlah kalian sujud, rajinlah kalian beribadah, tapi kalau kepada orang tua tidak patuh, kalian belum bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tanda orang yang bersyukur kepada orang tua, tanda orang yang bersyukur kepada Allah, dia patuh dengan orang tuanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, patuhlah dengan orang tua kalian walaupun kafir. Walaupun orang tua kalian kafir, patuh selama tidak membuat kalian berpaling akan Allah, maka tetaplah patuh kepada orang tua kalian. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah berada pada keridhaan orang tua, murka Allah berada pada kemurkaan orang tua. Makanya kalau seorang anak kalau mau dapat sorga, cari ridho orang tua. Seorang istri kalau mau dapat sorga, cari ridho suami. Seorang istri, di sini ada istri, cari ridho suami. Di sini ada anak, cari ridho orang tua. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sudah belum minta maaf kepada orang tuanya? Yang belum minta maaf, balik dari majelis taklim ini cepat datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya, minta maaf kepada orang tuanya. Kenapa? Karena malam ini malam nisfu Sa'ban, tidak akan dapat ampunan Allah kalau orang tuanya masih menyimpan rasa murka. Di zaman Nabi ada seorang sahabat mau meninggal.
Sakratul maut. Bilal datang. La ilaha illallah. Si fulan ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Bilal, la ilaha illallah. Kata si fulan, tidak bisa dia. Tidak bisa. Diajak ngomong oleh Bilal. Kenapa kau berat sekali? Tidak tahu. Lidahku berat sekali. Diajak ngomong dia bisa. Disuruh baca la ilaha illallah dia tidak bisa. Bingung Bilal. Padahal ini orang siang sering berpuasa, malam sering qiyamul lail. Tapi ketika sakratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Bilal tidak ada hal yang bisa menyelesaikan kecuali datang ke Rasulullah. Datang Bilal ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa? Si fulan ya Rasulullah, indah sakratul maut, walam yastati an yaqul la ilaha illallah. Ya Rasulullah, si fulan sedang sakratul maut tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, hal lahu walideh, apakah dia masih punya orang tua? Naam ya Rasulullah, masih. Ibunya, panggil ibunya ke sini. Panggil ibunya ke sini. Kalau ibunya tidak mau ke sini, aku yang akan ke sana. Akhirnya dipanggil ibunya, mendatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, ya Umi, bagaimana keadaan anakmu? Anakku Masya Allah, dia rajin sholat malam. Kalau siang dia rajin berpuasa. Luar biasa anakku. Aku tanya, bagaimana keadaanmu dengan anakmu? Hubunganmu dengan anakmu bagaimana? Hubunganku dengan anakku ya biasa ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Betul, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Sekarang anakmu sakratul maut, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pasti kau ada sesuatu yang menyangkut pada dirimu. Apa kata sang ibu? Betul ya Rasulullah. Dia ini ya Rasulullah rajin ibadah. Siang dia puasa, malam dia tahajud. Tapi ya Rasulullah, suatu kali dia pernah belikan kalung untuk istrinya. Dia belikan perhiasan untuk istrinya. Dan selama aku menjadi ibunya, tidak pernah dia belikan aku satu pun perhiasan. Tapi ketika dia punya istri, dia belikan istrinya perhiasan. Kecemburuan seorang wanita, wajar. Wanita itu cepat cemburu. Makanya seorang suami jangan menceritakan kebaikan istrimu di depan ibumu. Kenapa? Ibumu akan cemburu. Yang bagusnya apa? Yang bagusnya engkau ceritakan kebaikan ibumu kepada istrimu, biar istrimu ikut patuh kepada ibumu. Ini subhanallah, kata Rasulullah. Sekarang kau ridho tidak dengan anakmu? Tidak ya Rasulullah. Aku tidak ridho ya Rasulullah, karena dia luar biasa kepada istrinya. Aku tidak dianggapnya ada apa-apa lagi. Betul, engkau tidak ridho? Tidak ya Rasulullah, aku tidak akan ridho ya Rasulullah. Ya sudah, kalau engkau tidak ridho, Bilal, kumpulkan kayu bakar. Bilal tadi ngumpulin kayu bakar, mau sebanyak-banyak yang ngumpul kayu bakar. Ibunya tadi melihat, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini kayu bakar ya ibu, untuk membakar anakmu. Daripada anakmu nanti dibakar di api neraka, lebih baik dia dibakar dulu di dunia, nanti terlepas dari api nerakanya Allah. Apa kata sang ibu? Ya Rasulullah, aku yang menyusuinya, aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya, aku yang memandikannya, aku yang memeliharanya. Tidak mungkin ya Rasulullah, aku ridho, aku rela melihat anakku dibakar di depan mataku ya Rasulullah. Aku ikhlas ya Rasulullah. Aku ikhlas dan aku ridhoi perbuatan anakku kepadaku. Aku ikhlaskan dan aku tidak lagi murka dengannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul, kau tidak lagi murka. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bilang, Bilal, coba kau tuntun lagi dia.
Bilal datang ke rumah orang itu, dituntunnya. Langsung orang ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya sudah ridho dan ikhlas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu, adik-adik perempuan, ingat, suamimu itu adalah anak ibunya. Suamimu itu adalah anak ibunya, bukan milikmu. Ingat itu perempuan. Suamimu itu adalah anak ibunya, bukan milik Anda. Maka biarkan suamimu untuk patuh kepada ibunya. Jangan kalian larang suamimu untuk patuh dengan ibunya. Kenapa? Ketika kalian melarang suami patuh dengan ibunya, siap-siap hidup kalian akan sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati laki-laki. 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 Jangan kalah dengan perempuan. Jangan kalah dengan perempuan. Masa disuruh perempuan untuk membantah orang tua ikut? La ilaha illallah. Disuruh tidak patuh dengan orang tua, nurut. La ilaha illallah. Ini anak tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, terus. Lanjut. Yang pertama, apa yang doanya tidak mustajab pada malam nisfu Sa'ban? Apa? Suka narkoba. Yang kedua, durhaka kepada. Yang ketiga, belum. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim. Sorry ye. Kenapa? Selama dia tidak mau negor aku pun tidak akan menegur dia. Sorry ye. Kalau orang Palembang bilang sorry lah yau. Ini orang yang seperti ini, yang tidak mau memberi maaf kalau tidak orang itu meminta maaf. Orang ini mau dia minta kepada Allah doa sampai nangis darah, tidak ada satupun doanya diijabah oleh Allah. Tidak ada satupun doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia masih qati'ur rahim. Duduk di majelis sama-sama, tapi pulang di majelis tidak mau bersalaman. Duduk di majelis sama-sama, tapi pulang di majelis tidak mau salaman dengan orang yang dia benci. Sorry saja. Kalau dia datang ke sini tidak apa-apa. Kalau dia tidak datang, sorry saja aku mau mendatanginya. Aku ini lebih tua dari dia. Dia itu siapa? Ini yang seperti ini, malam nisfu Sa'ban tidak akan dapat ampunan Allah. Kata Nabi Muhammad, Bu, Pak. Kata Nabi Muhammad, al-qati' mal'un. Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah. Putus rahmat dari Allah. La yasum raihatal jannah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak mencium bau sorga. Mencium saja tidak, apalagi masuk. Sekarang tercium tidak bau sorga? Tercium tidak bau sorga? Tercium tidak bau sorga sekarang? Belum. Berarti masih panjang umur. Kalau sudah mencium bau sorga, hati-hati pulang. Beb, sudah cium belum?
Sallallahu Nabi Muhammad. Orang yang memutuskan tali silaturahmi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa minta sama Allah untuk turunkan hujan. Untuk turunkan hujan. Hujan tidak turun-turun. Lalu Jibril turun, ya Musa, Allah tidak akan menurunkan hujan. Kenapa Jibril? Itu di situ ada di antara yang kumpul bersamamu ini, dia memutuskan tali silaturahmi. Keluarkan dia dulu, suruh dia minta maaf, suruh dia nyambung tali silaturahmi, baru akan diturunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa nanya bagaimana orangnya, ciri-cirinya, dikasih tahu orangnya, dipanggil oleh Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Allah Musa mengeluarkan dia dari perkumpulan, menyuruh orang itu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Maka setelah orang itu keluar, Nabi Musa minta sama Allah. Baru Nabi Musa ngangkat tangan, langit sudah gelap. Baru Nabi Musa ngangkat tangan, langit sudah gelap. Langsung diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau katakan, gara-gara satu orang ini hujan tidak turun, padahal ada seorang nabi. Gara-gara satu orang ini hujan tidak turun. Bagaimana nasib orang ini ketika dia sendirian? Bagaimana nasib orang ini ketika dia bermunajat sendirian? Pasti tidak akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Gara-gara dia sendiri saja, satu perkumpulan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang tidak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sa'ban, orang yang dalam hatinya menyimpan kebencian. Oh iya, apa kabar? Oh, sehat ya. Dalam hatinya, kau ini terpaksa aja aku nih. Wapet. Dasar wapet wakya. Nyimpan kebencian, tidak mau masuk ke masjid. Ada orang sampai sekarang ada orang itu. Orang itu, aku bersumpah tak akan lagi aku masuk masjid ini. Masya Allah, masuk masjid dia baru sumpah untuk tidak masuk lagi. Tamat akhir zaman, UN. Kacau. Ujung-ujung mati masuk masjid juga. Ujung-ujungnya mati, jenazahnya masuk ke masjid juga. Tapi belum mati orang. Belum mati, kakeklah tunggu mati dia. Ya, kita baca manaqibnya. Ya, Bapak, Ibu-ibu. Ada orang seperti itu, ada. Ada orangnya ada, tapi di Palembang, bukan di Tungkal. Kalau di Tungkal, alhamdulillah, masya Allah tidak ada yang nyimpan kebencian. Ada. Itu, alhamdulillah, Tungkal, masya Allah semua. Tidak ada yang menyimpan kebencian, cuma dendam aja. Tunggulah kau, tunggulah kau, katanya tuh. Itu lebih dahsyat lagi dendam. Dendam itu lebih dahsyat lagi, tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya empat kelompok ini tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, yang suka mutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, yang menyimpan kebencian, dendam, dengki kepada orang lain. Empat ini tidak akan dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sa'ban. Kira-kira malam ini mau tidak memaafkan semua orang? Mau tidak malam ini memaafkan semua orang? Mau tidak? Mau tidak besok meminta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah? Mau tidak? Kadang-kadang meminta maaf lebih berat, apalagi mau bayar hutang. Minta maaf gara-gara banyak hutang, wah berat bener. Ya, itu. Tapi kalau
Menagih hutang. Oh, jangan ketemu. Nak ketemu langsung. Hoi. Ada apa? Apa siapa? Kalau orang tuanya nyuruh pulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini untuk malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan berkat malam nisfu Sa'ban amal kita akan diterima oleh Allah. Berkat malam nisfu Sa'ban doa kita diijabah oleh Allah. Berkat malam nisfu Sa'ban kita disampaikan di bulan Ramadan. Berkat malam nisfu Sa'ban hajar kita disampaikan oleh Allah. Berkat malam nisfu Sa'ban insyaallah kita dapat pemimpin yang adil. Berkat malam nisfu Sa'ban kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Berkat malam nisfu Sa'ban yang bermain curang Allah hancurkan. Yang bermain curang Allah musnahkan. Yang bermain curang Allah pecah belahkan. Yang bermain curang dalam pemilu Allah musnahkan mereka semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.